Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama untuk bisa mentadabburi dari ayat-ayat Al-Quran, menghidupkan dari malam-malam di 10 hari Ramadan dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk meraih pahala di sisinya. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dapat bertemu kembali di pertemuan dalam mempelajari bahasa Arab yang tentu di sana banyak sekali faedah yang bisa kita temukan dalam mempelajari bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini anak akan menyampaikan dari hukum mempelajari bahasa Arab yang tentu bisa kita renungkan bersama betapa pentingnya dan betapa bahasa Arab itu harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama yang muncul pertanyaan di dalam pikiran kita adalah apa hukum mempelajari bahasa Arab dan apakah setiap muslim itu wajib mempelajari bahasa Arab? Maka di sini jawabnya adalah mempelajari bahasa Arab itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Karena tujuan bahasa Arab dipelajari adalah supaya mudah dalam memahami Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bahasa Arab ini sebagai referensi kita dalam memahami kehidupan dan memahami apa-apa yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Ini pandangan dari sisi umat. Namun jika dipandang dari setiap individu seorang muslim, setiap muslim harus mempelajari, atau setiap orang juga bisa, setiap orang harus mempelajari bahasa Arab sekadar ilmu wajib yang bisa membantunya untuk menjalankan yang wajib, seperti membantunya untuk sholat, lebih khusyuk dalam sholat, membaca Al-Quran, lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran, lebih tadabbur dalam Al-Quran. Karena amalan-amalan tadi tidak bisa dipahami tanpa kita memahami bahasa Arab. Berarti harus bisa baca Al-Quran dengan bahasa Arab walau hanya dari hafalan. Ya, misalkan kita ingin menyampaikan sebuah dalil, maka tentu ini kita harus paham juga artinya. Tidak hanya sekedar menyampaikan dalil dari Al-Quran, namun juga bisa mempelajarinya dan memahami dari makna yang terdapat dalam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, yajibu ala kulli muslimin an yata'allam min lisanil Arab ma yablu juhdahu fi adai fardhihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Selain untuk menjalankan yang wajib dengan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab untuk maksud lainnya dihukumi sunnah. Adapun orang yang ingin paham syariat secara mendalam, tetap wajib baginya mempelajari bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran dan ajaran Nabi SAW dengan benar.
Kemudian faedah lainnya, Imam Asy-Syatibi berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Untuk memahaminya dituntut harus dengan mempelajari bahasa Arab secara khusus. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat memahaminya. Maka diperjelas lagi di surat Asy-Syu'ara, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ini sudah semestinya untuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dipahami lafaznya dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan apa? Dengan bahasa Arab. Bagaimana kalam Allah bisa dipahami? Tentu dengan mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa inilah yang dijadikan bahasa dialog dengan kita. Dari pemahaman pada bahasa itulah kita bisa tahu kehendak Allah dan Rasulnya. Kita jadi tahu apa yang diinginkan Allah dan apa maksud dari hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka ini semoga bisa menjadi renungan kita dalam pagi hari ini. Betapa pentingnya kita juga harus mempelajari bahasa Arab dalam memahami agama yang mulia ini. Baik, marilah kita masuk ke pembahasan kita pagi hari ini. Silahkan dibuka halaman 374 di pembahasan baru Al-Hajj wal Umrah. Baik, kita masuk ke Al-Wahdatu Ar-Rabi'ata Asyar, Al-Hajj wal Umrah. Ad-Darsu Mi'ah wa Thamaniyata Asyar. Al-Hiwarul Awal, Undur wastami'. Sekarang dilihat dan didengarkan terlebih dahulu. Di sana ada persahabatan antara Salim dan Jamil. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, matal utlatu ya Jamil, al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdil utlata? Aqdil utlata fi Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? A'tamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah? Azurul Masjidal Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal 'id? Aqdiha fi Makkah aw fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah? Atufu hawla al-Ka'bah sab'ata ashwatin thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? Ash'uru bis-surur. Baik, al-an undur wastami' wa a'id. Sekarang dilihat, didengarkan dan diulangi. Ana bacakan dan para hadirin bisa ditirukan. Matal utlata ya Jamil? Al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdil utlata? Aina taqdil utlata? Aqdil utlata fi Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? A'tamiru wa asumu. A'tamiru wa asumu. Wa usalli fil Masjidil Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah? Azurul Masjidan Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal 'id? Aqdiha fi Makkah aw fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah?
ماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم بما تشعر في مكة والمدينة بما تشعر في مكة والمدينة أشعر بالسرور. أشعر بالسرور. Baik, Anda akan artikan dan kita akan jelaskan sedikit dari faedah hiwar yang ada di halaman 374. Baik, matal utlata ya Jamil. Artinya kapan liburan wahai Jamil, katanya. Mata dan utlah itu kita dapat artikan sebagai liburan, ya. Al utlatu fi syahri Ramadan, liburan di bulan Ramadan. Aina taqdil utlah. Nah, taqdi di sini adalah fi'il mudhari' dari qada yaqdi atau menghabiskan artinya. Di mana kamu akan menghabiskan liburan? Aqdil utlata fi Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Berarti kalau aqdi dia domirnya kembali ke ana. Di mana tanda dari kata ganti ananya ada terletak pada hamzahnya, alifnya, aqdi. Nah, hamzah di sana kembali ke ana, kata ganti dari saya. Berarti saya akan menghabiskan liburan fi Makkah Mukarramah, di Mekah dan Madinah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? Bagaimana kamu akan menghabiskan utlah di Mekah? A'tamiru wa asumu. Saya akan umroh dan saya akan puasa. A'tamiru ini juga dari fi'il mudhari'. Fi'il madhinya atau fi'il lampaunya adalah i'tamara. I'tamara ya'tamiru. Nah, berarti ini a'tamiru. Asumu juga dari kata soma. Soma yasumu, asumu. Jadi saya akan berpuasa. Kalau saum dari kata ganti masdarnya atau dia kata bendanya, ya, saum, puasa. Wa usolli fil Masjidil Haram, sama juga usolli dari kata kerja sholla yusolli. Makanya ada sholla itu kan. Sholla itu artinya saya telah sholat. Kalau usolli saya akan sholat. Usolli fil Masjidil Haram, saya akan sholat di Masjid Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah, dan apa yang akan kamu lakukan di Madinah? Taf'alu di sini dari kata fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Nah, ini kata ganti ta itu untuk anta atau kamu. Jadi ini bertanya. Wa madza, dan apa yang akan kamu kerjakan di Madinah? Azurul Masjidin Nabawi, sama azuru dari kata zaro yazuru. Jadi azurul Masjidil Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal Aid, dan di manakah kamu akan menghabiskan hari-hari Idul Fitri? Aqdiha fi Makkah au fil Madinah, saya akan menghabiskannya di Mekah atau di Madinah. Nah, diperhatikan di situ yang tadi itu tidak ada huruf h-nya, yang ini ada h-nya. Jadi aqdiha, h-nya ini kembali ke utlah atau ke liburan. Perhatikan utlah itu katanya di belakangnya ada tak marbutoh, berarti dia menunjukkan muannas. Jadi aqdiha fi Makkah atau fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah, dan apa yang akan kamu kerjakan di Mekah? Atufu haulal Ka'bati 7 ashwatin thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Saya akan tawaf di sekitar Ka'bah. Haula itu di sekitar atau mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 7 ashwatin. Ashwat itu putaran. Mufradnya syautun. Ashwat. Thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim, dan aku akan salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah. Bagaimana perasaanmu ya? Tash'uru ini perasaan. Jadi sya'ara yash'uru, jadi tash'uru fi Makkah wal Madinah. Ash'uru bisurur, saya akan merasakan saya merasa bahagia.
Ya, asy'uru bisurur, surur ini bahagia. Surur muradifnya atau persamaan katanya ada namanya sa'id. Sa'idun. Sa'id itu juga artinya bahagia atau senang. Ini juga ada surur. Ada lagi farihun atau bahagia. Faroha yafruhu. Nah, seperti itu. Apa? Ada hisbi namanya sururi. Itu Mananya? sururi. Dia lebih ke berkelompok gitulah. Itu artinya bisa jadi dia kebahagiaan atau apa mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Belum tahu. Baik, kita akan masuk ke al-mufradat di halaman 375. Al-mufradatu al-ard, unzur wastami' wa'id. Sekarang dilihat dan diulangi. Yasumu, yash'uru, ya'tamiru, ayyamal 'idi, sururun, maqamu Ibrahim, yatufu, haula al-Ka'bata, ashwatun. Ya, tadi apa? Yasumu artinya? Yasumu. Ya, saum betul. Yash'uru, merasakan. Ya, ya'tamiru, ayyamal 'id, hari raya. sururun, bahagia. Maqamu Ibrahim, betul. Yatufu, haula, mengelilingi. Al-Ka'bah, ashwat, putaran-putaran. Ya, ini anak baca. Di sini ada, jadi ada kelompok namanya sururi. Ini tambahan ya. Ini nisbat, sebenarnya ini nisbat kepada seorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, nama orang. Ini surur bahagia ya kalau di sini ya. Sekarang tadrib, mada yaf'alu jamilun fi Makkah wal Madinah. Jawab dengan fi Makkah au fil Madinah au fi Makkah wal Madinah. Ya. Kita ingin diminta untuk meneruskan kalimat. Oke. Kita ini jawabannya dengan cara fi Makkah, fi Madinah atau fi Makkah wal Madinah. Jawabannya itu ya. Jawabannya 3 kata kuncinya. Baik, yang pertama, ya'tamiru. Berarti apa? Kalau ya'tamiru di fi Makkah. Fi Makkah ya. Kemudian yang kedua, yazurul Masjidan Nabawi fil Madinah. Sahih. Yatufu haulal Ka'bati fi Makkah. Baik. Yasumu fi Makkah. Betul. Yusalli ya fil Makkah wal Madinah. Betul. Yusalli khalfa maqami Ibrahim fi Makkah. Sahih. Yash'uru bis sururi. Sahih. Yaqdi ayyamal 'idi fi, ya, merasakan hari-hari Id itu bisa di Mekah dan di Madinah. Baik, iftahu safhah ba'da. Kita akan baca lagi al-hiwaru tsani. Sekarang dilihat dan didengarkan. Kaifa i'tamarta ya abi? Wasaltu ilal miqati 'inda dhuhri. Wa madza fa'alta fil miqat? Khala'tu thawbi wa labistu malabisal ihram.
ولبيت بالعمرة ومتى وصلت إلى المسجد الحرام وصلت بعد العصر بما شعرت في المسجد الحرام شعرت بالسرور كم شوطا طفت حول الكعبة طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وماذا فعلت بعد ذلك سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم خلقت رأسي وأين خلعت ملابس الإحرام خلعتها في الفندق. Sekarang tirukan. Kaifa i'tamarta ya abi Kaifa i'tamarta ya abi wasaltu ilal miqati 'inda dhuhri wasaltu ila miqati inda dhuhri wa madza fa'alta fil miqat wa madza fa'alta fil miqat khala'tu thawbi wa labistu malabisal ihram wa labbaitu bil umrah خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة wa mata wasalta ilal masjidil haram ومتى وصلت إلى المسجد الحرام wasaltu ba'dal asri وصلت بعد العصر bima sya'arta fil masjidil haram bima شعرت في المسجد الحرام sya'artu bis sururi شعرت بالسرور kam syautan tufta haulal ka'bah كم شوطا حول الكعبة tuftu 7 ashwatin thumma sallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم wa madza fa'alta ba'da dhalik وماذا فعلت بعد ذلك sa'aitu baina safa wal marwata 7 ashwatin سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط thumma khalaqtu ra'si ثم خلقت apaan bukan khalaq thumma halaqtu ثم حلقت wa aina khala'ta malabisal ihram وأين خلقت ملابس الإحرام khala'tuha fil funduqi. خلقت في الفندق Baik, kita artikan. Kaifa i'tamarta ya abi artinya adalah bagaimana umrohmu wahai abi. Ya, cara bertanya di sana ada tak marbut, taknya di belakang sebagai tambahan kata ganti dari kata ganti anta atau kamu ya. I'tamarta. Kalau orang banyak lebih dari 3 laki-laki berarti i'tamartum ya. Kalau perempuan gimana? I'tamarti. Ya. Ini tuh kata ganti orang yang diajak berbicara. Ada anta sampai antuna. Wasaltu ilal miqati 'inda dhuhri. Aku sampai di miqat ketika zuhur. Wa madza fa'alta fil miqat, dan apa yang setelah kamu lakukan di miqat? Khala'tu thawbi. Ini khala' ini artinya adalah melepas. Makanya ikhla'na 'alaik, itu lepas sandalmu. Ya. Saya ada tulisan di masjid ikhla'na 'alaik gitu. Jadi lepaslah sandal. Khala'tu thawbi, saya telah melepas pakaianku. Walabistu malabisal ihram, dan aku memakai pakaian ihram. Walabaitu bil umrah, dan aku menunaikan umrah. Wa mata wasalta ilal masjidil haram, dan kapan kamu sampai di masjid haram? Wasaltu ba'dal asri, aku sampai setelah asar. Bima sya'arta fil masjidil haram, apa yang kamu rasakan ketika di masjidil haram? Sya'artu bisurur, aku merasakan senang. Kam syautan tufta haulal ka'bah, berapa putaran yang kamu lakukan tawaf di sekitar Ka'bah? Tuftu 7 ashwat, saya tawaf 7 putaran. Tsumma shallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim,
dan aku sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Wa madza fa'alta ba'da dzalik? Dan apa yang kamu lakukan setelah ini? Sa'aitu baina Safa wal Marwata sab'ata ashwatin thumma halaqtu ra'si. Sa'a itu asal kata dari sa'a yas'a atau sa'a is'a, artinya adalah sa'i. Wa aina, dan saya bersa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali putaran. Tsumma halaqtu ra'si. Halaqa yahliqu artinya adalah memotong, artinya memotong rambut ya maksudnya. Wa aina khalaqta malabisal ihram? Dan dimanakah kamu melepas pakaian-pakaian ihram itu? Aku melepasnya di hotel, pondok itu hotel. Taib, al-mufradat al-ard. Sekarang kita masuk ke berikutnya, tirukan dari apa yang saya ucapkan. Al-miqat, Al-miqat, malabisal ihram, ra'sun, Ra'sun baina baina as-safa as-safa al-marwata al-marwata yas'a yas'a yulabbi yulabbi yahliqu yahliqu yasilu yasilu yalbisu yalbisu yakhla'u. yakhla'u. Ya, kita artikan apa makna al-miqat? Tempat miqat ya. Malabisal ihram, ra'sun kepala ya. Baina di antara as-safa marwah itu marwah, yas'a sa'i berarti artinya kita biar mudah artikan sa'i. Yulabbi bertalbiyah, yahliqu bersyukur, yasilu sampai, wasala yasilu artinya telah sampai, yalbisu berpakaian, yakhla'u melepas. Oke, at-tadrib rattibil ahdas kama waradat fil nas. Kita diminta untuk mengurutkan kejadian-kejadian yang terdapat pada nas sebelumnya atau di dialog sebelumnya. Maka dari yasilu ilal masjidil haram sampai yakhla'u saubal haram, manakah yang pertama? Mana susunan yang menunjukkan itu kejadian yang pertama sesuai dengan nas, atau ini urutan dari menunaikan umroh? Biasanya kalau itu berarti sampai dulu. Kalau sampai berarti yasilu, betul. Yasilu ilal miqat. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah sampai di miqat, betul, yalbasu saubal ihram. Kemudian setelah ketiga, setelah dia memakai pakaian ihram, khotok, yulabbi bil umrah, sahih. Setelah bertalbiyah untuk umrah, perjalanan khotok, yasilu ilal masjidil haram dulu, sampai di masjid haram dulu. Setelah sampai di masjidil haram, apa yang dilakukan? Tawaf. Berarti yatufu haulal Ka'bah. Setelah yatufu haulal Ka'bah, khotok, Maqami Ibrahim. betul, yusalli khalfa maqami Ibrahim. Yang ketujuh, ya, yas'a baina Safa wal Marwah, betul. Setelah itu kedelapan, nah, yakhliqu sya'ruhu, memotong rambutnya. Setelah itu, setelah memotong rambut, sebelum dia melepas baju ihramnya, berarti dia harus kemana dulu? Ya, yasilu ilal funduk, betul. Setelah dia sampai di
funduk, yadhabu ilal funduk ya yadhabu. Berarti yakhla'u saubal ihram. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 hiwar pagi hari ini dan kita cukupkan dulu. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di haji wal umrah di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah akan masih memberikan umur yang panjang, kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita di Alkitab Al-Arabiyah baina yadai. Hayya bina nakhtatim liqawana hadza bi doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ashkurukum syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.